kita untuk kita tenangkan diri kita, kita siapkan untuk kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Amin. Yuk, mari kita satukan hati di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih pagi yang indah ini, hari yang telah Kau berikan buat kami. Biar kami terus Tuhan boleh menyiapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk kami boleh tenangkan diri kami, pikiran kami, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, dari awal saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Karena Engkaulah tabib segala tabib. Engkau hakim di atas segala hakim Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan berserah, kami serahkan, kami mau letakkan semua pergumulan kami Tuhan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya ada jawaban dari Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau tenangkan hati kami. Kami berdoa untuk pagi hari ini Tuhan, Kau melawat setiap jemaat-Mu yang datang di tempat ini. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Kau berkati, boleh sampai di tempat ini dengan selamat, boleh menyembah, memuji, beribadah bersama kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati setiap kuasa-kuasa roh yang tidak dari Engkau yang akan mengganggu setiap konsentrasi kami, yang mau merusak setiap pujian penyembahan yang ada Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pagi hari ini, dari pelayan mimbar, singer, worship leader, pemain musik, guru sekolah minggu, usher, pelayan-pelayan di Pax Cafe, semua dari parkiran juga Tuhan. Semua Tuhan sound system diberkati, diurapi. Setiap apa yang kami lakukan, yang kami jalankan di acara kebaktian ini boleh jadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Dan gak mustahil yang datang sakit pulang akan menerima kesembuhan Tuhan. Yang datang lemah Tuhan akan dikuatkan pada saat mereka keluar Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara juga. Biar Kau pakai, Kau berbicara kepada dia dan melalui dia untuk jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kota Philadelphia. Kota di mana kami tinggal diberkati sejahtera, aman, dan diberkati dengan damai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Makasih Om Jacob. Selamat pagi teman-teman semua, saudara-saudaraku yang dalam Kristus. Pagi semua, amin. Ada sukacita? Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata begini di dalam Mazmur ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan bersyukurlah kepadanya. Dan pujilah nama dia. Oke, saudara kita berdiri semua. Mau bernyanyi buat Tuhan. Siapa yang mau bersyukur pada Tuhan? Lambangkan tangan kalian. Siapa yang mau? Ayo, saya tidak melihat. Siapa yang mau melihat? Tuhan baik, amin. Nyanyi sama-sama kita ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami kehendak-Mu terjadi. Ku mau bersyukur. Ku mau tetap keluarkan suaramu. Senantiasa bersyukur. Ayo, come on. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Keluarkan suaramu, puji nama Tuhanmu. Dia baik buat kita saudara. Dia baik buat kita. Katakan.
Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin, amin, amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ada sukacita, katakan ada sukacita. Ada sukacita. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. katakan akan ku pikul salibmu Tuhan, ya. Katakan pada dia, akan ku pikul. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari ini hari yang Terbaik, katakan lagi. sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Teman-teman, lagu ini mengatakan ku mau bersyukur padamu Tuhan. Ada amin gak? Ada amin buat Tuhanku? Ada amin buat Tuhan kalian? Amin. Amin. Kita nyanyi lagu satu pujian, Dia Raja, Dia Penyelamat kita. Amin. Nyanyi buat Dia, keluarkan suaramu buat Dia, oke? Yo. Bersyukur.
Bersyukurlah pada Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Karena dia adalah kekuatan kita. Kekuatan kita. Raja atas segala raja. Pujian aku kunaikan padamu Tuhan. Itulah dia raja kita. Keluarkan suaramu. Nyanyi buat dia. Come on. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri Kau yang percaya. berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tangan buat dia. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Ada sukacita. Kau yang percaya Tuhanku. Kau yang Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Agunglah perbuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Di nama Tuhan, Dia yang layak dipujikan. Saudaraku silakan duduk. Silakan duduk. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, saya mohon maaf dulu. Mari kita bangkit berdiri lagi untuk baca firman sebentar aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonardo. Saya perwakilan dari Care Group Leader. Saya adalah salah satu anggota dari
care group DC Family. Saya akan membacakan firman untuk hari ini. Kita akan baca dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Now we're gonna read it in English. Okay. So then, dear brothers and sisters, be firm, do not be moved. Always be outstanding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain with the Lord. Amin. Iya saudara, Tuhan firman Tuhan berkata, karena itu saudara berdirilah teguh, jangan goyah, karena Dia akan menguatkan kita. Saudara, ada satu lagu puji-pujian yang mungkin teman-teman udah tahu semua. Ada satu lagu dari Edward Chen, Tuhan tak pernah janji. Betul? Siapa yang tahu lagu ini? Katakan, Tuhan tak pernah janji. Kata-katanya bagus sekali. Dia mengatakan, engkau tidak pernah berjanji untuk langit selalu biru. Tetapi engkau berjanji akan menyertai aku terus. Engkau tidak berjanji, jalan aku hidup selalu rata. Tetapi engkau Tuhanku berjanji, engkau akan menyertai aku terus. Saudara, kata-kata lagu ini sebenarnya Tuhan tidak pernah berjanji. Tetapi saya ganti menjadi engkau tidak pernah berjanji. Katakan pada Dia, saya gak mau lagu ini kita nyanyikan cuma buat kata-kata. Tetapi kita katakan pada Tuhan kita. Apa pergumulan saudara, katakan pada Dia. Karena Dia yang memberikan mujizat. Dan satu hal lagi, dalam puji-pujian penyembahan, mujizat pasti terjadi. Ada amin? Yuk nyanyi sama-sama ya. Engkau tak pernah janji langit selalu biru, tetapi kau berjanji selalu menyertai. Engkau tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi kau berjanji berikan kekuatan. Tak berputus asa, mujizat engkau ada saat hati menyembah. Kau takkan menyerah, ku tak berputus asa, mujizat engkau ada bagi yang setia dan percaya. Lagunya benar-benar menguatkan. Yo nyanyi sama-sama lagu ini. Katakan pada Tuhan kita. Engkau tak pernah janji langit selalu biru, tetapi kau berjanji selalu menyertai. Engkau tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi kau berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa, mujizat engkau ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa, mujizat engkau ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak berputus asa, mujizat engkau ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa, mujizat engkau ada bagi yang setia dan percaya. Biar jemaat aja nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku tak akan menyerah,
Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Dengan segala pergumulan kami ya Bapa, kami nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami nggak akan menyerah Tuhan. Kami nggak akan berputus asa. Karena mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi pada dia dengan lembut, katakan pada dia, amini lagu ini. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa. Katakan pada Tuhanmu, Engkau ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa. Mujizat Engkau ada bagi yang setia. Dengan yakin katakan pada Tuhanmu, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah, Ku tak berputus asa, mujizat Engkau ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak berputus asa, mujizat Engkau ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Engkau ada Bagi yang setia dan percaya. mujizat Engkau ada Bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah mazmur kami, Engkau adalah puji-pujian kami, dan Engkau adalah strength of our life Lord. Engkau adalah pujian kami Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa kalau Engkau begitu baik buat kami. Kami bersyukur pada Tuhan kalau Engkau mau menyanyi-nyanyi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan pada Tuhanmu Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan pada dia, kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Sekali lagi saudara katakan, kau lebih tahu.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku percaya hanya Yesus. Amin Tuhan. Setia ku berserah, ku percaya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang setia, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus untuk bekerja pagi hari ini. Menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biar semua yang keluar dari mulutnya itu apa yang Kau mau sampaikan buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberkati kami. Sehingga pada saat kami keluar dari tempat ini nanti, kami menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman pelayan, pemusik, singer. Selamat pagi semua. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian lewat online. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan yang melayani dari Pex Cafe, guru sekolah minggu, pelayan parkir, dan semua pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya mau ada sedikit pengumuman saudara. Kita juga berdoa buat Om Aldo yang sedang dalam perjalanan, yang akan 2 minggu tidak bersama dengan kita, biar pulang lagi ke Philadelphia dengan selamat, tripnya diberkati Tuhan, amin. Ya, pagi hari ini ada sedikit pengumuman untuk minggu depan tanggal 17, kita ada buat anak-anak kids, PPC Kids, besok ada acara 17-an. Jadi saudara-saudara yang punya anak kecil, yang ada anak-anak, boleh dibawa untuk ikut acara Games Day, Special Indonesian Independence Day. Saudara lihat di buletin, jadi jam 11 ya, ibu-ibu yang mengatur, jam 11 siang, setelah gereja, boleh turun ke bawah, anak-anaknya dibawa untuk menikmati. Mereka kan nggak tahu ya 17-an itu seperti apa ya saudara ya. Jadi kita akan replicate 17-an di Indonesia di bawah. Jadi ada balap karung, tarik tambang, dan ada panjat pinang ya. Wah, panjat pinang saudara di sebelah di kuburan nanti akan disiapkan panjat pinang saudara. Buat bapak-bapak dan ibu-ibunya kalau itu ya. Ya boleh, berarti minggu depan jam 11 setelah kebaktian jangan pulang. Jangan pulang, anak-anaknya dibawa ke bawah untuk didaftarkan untuk ikut lomba. Saudara, amin. Terus minggu depan, bukan minggu depan, tanggal 24 PPC Family kita diundang untuk kita ada acara care group gabungan ya Koliang ya. Care group gabungan di depan Pex Cafe. Kita akan di luar. Seperti night market, waduh enggak ya, seperti night market tapi untuk kita aja. Untuk kita keluarga besar PPC. Catat tanggal 24 Agustus, kalau saudara lihat di sini ya,
24 Agustus di belakang. Ini boleh disobek, difoto boleh, dimasukin di tas boleh, biar saudara tanggal 24 pulang langsung ke sana. Jam 11 malam tulisannya di sini. Ini siapa yang ngetik ini 11 malam ini? Ya, 11 malam ini kayaknya merayakan bersama yang di sebelah semua itu nanti akan ikut merayakan bersama-sama itu jam 11 malam ya. Ini 11 pagi saudara, bukan 11 malam ya, jangan datang jam 11 PM, ini salah ketik. Jadi saudara, tanggal 24 hari Minggu jam 11 pagi kita akan langsung ke sana. Ya, jam 11 pagi mulai ngumpul, ada makanan, ada have fun lah pokoknya. Untuk semua keluarga besar PPC. Ya, boleh bawa teman-teman dari luar enggak Kolia? Enggak boleh ya? Enggak boleh, ini eksklusif. Yang dari luar sudah dibikinkan minggu lalu ya. Jadi yang ini khusus untuk keluarga besar PPC. Beri tepuk tangan saudara ya. Biar kita lebih kenal, kita lebih dekat. Saudara akan makan siang bersama di sana, akan nyantai, akan have fun semua di depan Pex Cafe. Kita akan buka di sana ya. Dan tanggal 24. Nah, nanti siang ini di Pex Cafe, saudara semua diundang ke Pex Cafe untuk seperti biasa kita fellowship di sana, kita boleh makan dan kita boleh kasih donation PSU setelah makan. Dan di sana nanti ada yang namanya Care Group Ministry Table atau booth untuk kasih informasi tentang Care Group. Yang belum Care Group boleh tanya-tanya nanti. Dan diharapkan kita semua di gereja Philadelphia Praise Center, keluarga besar PPC ini semua diharapkan dalam tahun ini kita semua tergabung di dalam Care Group. Amin. Kalau dijelaskan di sini akan panjang, tapi Care Group sangat berguna, sangat membantu kehidupan kita di perantauan ini di Amerika, dan Care Group akan bikin kita semakin erat satu sama lain. Kita semua di sini keluarga. Lewat Care Group kita akan lebih dipersatukan sebagai keluarga. Amin, saudara. Ya, jadi saudara nanti boleh datang ke booth CG Ministry di Pex Cafe. Terus tanggal 24, oke. Semua 20, oke. Itu aja untuk siang hari ini. Kita terus berdoa untuk Pastor Aldo, perjalanannya diberkati, enjoy dia sampai pulang ke Philadelphia dengan selamat. Amin. Dan siang hari ini untuk para youth dari 6th grade, 7th grade akan ikut Ko Vincent di lower hall. Yang 8 to 9 grade Kokonik, mana Kokonik ada? Kokonik di upper hall. Dan 10 to 12 grade bersama Koko Michael, Om Michael di chapel. Jadi 10 to 12 ada di chapel di sebelah. Amin. Silahkan boleh bergerak. Nah, pagi hari ini saudara, pagi hari ini bukan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, tapi pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah sister saya, Sister Cindy Angela. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan pakai Sister Cindy pagi hari ini. Amin. Good morning saudaraku, saudariku PPC. Good morning, shalom ya. Maaf kalau misalkan saya mata saya agak semakin sedikit ketutup pagi ini karena sejujurnya saya baru datang dari California beberapa jam yang lalu. Jadi saya masih agak sedikit jet lag. Tapi nggak apa, karena saya tetap masih excited banget untuk pagi ini untuk sharing firman Tuhan untuk saudara sekalian. Tema kita pada bulan ini adalah berjuang di dalam pergumulan. Kemarin saya nanya sama Pastor Aldo dan Pastor Jacob kenapa temanya mau berjuang-berjuang gini, karena memang kita bulan Agustus ini ya, jadi kita temanya perjuangan. Tapi berjuangnya mengelawat di dalam pergumulan. Terus saya mikir ya berarti pergumulan ini adalah sesuatu hal yang akan ada di setiap kehidupan kita. Nggak ada kayaknya kita yang nggak ada pergumulan akan sesuatu, benar nggak sih? Atau ada di sini yang hidupnya tidak ada pergumulan? Angkat tangan. Wah, nggak ada yang angkat tangan. Ya nggak apa-apa, karena memang harusnya kita semua pasti memiliki sesuatu yang
kita perjuangkan, yang kita gumulkan. Dan ini bukan cuma orang Kristen aja yang punya pergumulan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun juga punya pergumulan, percaya ya. Tapi yang membuat kita pengikut Yesus berbeda daripada orang-orang itu adalah bagaimana cara kita menghadapi pergumulan itu. Bagaimana cara kita berjuang mengalami pergumulan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bertarung sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dan ini adalah satu harapan yang kita pegang terus sebagai pengikut Yesus. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin belum percaya dengan Tuhan Yesus. Karena mereka mengalami pergumulan, mereka merasa, wow, ini terlalu berat untuk saya hadapi sendiri. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus gitu, kita tahu dan kita percaya, wow, kita mendapatkan teman yang akan menemani kita, yang selalu menyertai kita di tengah-tengah apapun itu masalah pergumulan kita. Dan di waktu dunia rasanya memberikan kita message-nya kayak hopeless gitu, kayaknya nggak ada harapan, jalan buntu. Tapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk penuh dengan harapan, untuk menjadi hopeful. Amin saudaraku. Untuk hopeful menghadapi pergumulan kita dengan penuh harapan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kemarin kenapa saya pergi ke California dan kemarin saya nggak ada di PPC and I miss you all last week. Kemarin minggu lalu saya pergi untuk pekerjaan saya bekerja di konferensi Mozaik, which is gereja PPC ini adalah salah satu anggota daripada konferensi Mozaik dan kerjaan full time saya adalah menjadi Director of Communication di konferensi Mozaik itu. Dan minggu lalu itu kita mengadakan retret untuk anak-anak muda yang usia 18 sampai 30 tahun lah gitu ya, untuk yang mereka melayani di gereja mereka masing-masing. Dan dan konferensi Mozaik ini kan di California ada gereja, di Florida ada gereja, di Pennsylvania ini ada gereja juga. Jadi banyak, ada 10 anak-anak muda. Kita pergiin semuanya ke California untuk kita retret sama-sama. Dan saya menemani mereka saya nggak menjadi tour guide sih, soalnya saya nggak pernah pergi ke LA juga. Tapi saya menemani mereka menjadi kayak semacam staff personnya gitu untuk menemani mereka. Kalau misalkan yang di sini kita ambasadornya Brandon, itu adalah anggota ambasador kita. Dan jadi kemarin saya pergi ke California bersama Brandon juga. Dan waktu saya pergi ke California ini, saya disuruh memimpin devotional untuk anak-anak muda, again yang umurnya 18 sampai 30 tahun ini. Dan saya waktu itu juga pesan apa yang bisa saya kasih ke anak-anak muda ini di saat mereka melayani di gereja-gereja mereka masing-masing. Dan kita kan gerejanya PPC, kita tahu kalau misalkan summer worker kita biasanya ngurusin summer camp segala macam, tapi kita ini dari satu negara, mereka kerjanya macam-macam saudaraku. Dan saya berpikir apa ya yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya kepikiran dengan satu pasal dari surat Rasul Paulus di kitab Galatia 6 lebih tepatnya. Nah, tapi sewaktu saya sharing, waktu itu saya sharingnya lebih untuk konteks untuk leaders ini ya. Tapi terus saya baca lagi, saya merasa wow, ada juga pesan yang mau Tuhan bawakan untuk kita semua dari Galatia 6 pasal 1 sampai 10 ini. Jadi kita mau baca sama-sama. Saya malah menggunakan versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, yang kayaknya bahasanya itu lebih luwes gitu daripada versi TB gitu. Jadi mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan di sini. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus.
Kalau seseorang menyangka dirinya paling penting, padahal enggak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa sendiri, apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ya boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Orang yang menerima pengajaran Kristus hendaknya membagi dengan gurunya semua yang baik yang ada padanya. Janganlah tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi, selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Amin. Dan ini pasalnya lumayan panjang ya saudaraku ya, 1-10, tapi dari awal perikopnya itu ada judulnya. Tadi Anda baca nggak? Judulnya apa? Saling membantu. Sebenarnya essence dari surat Rasul Paulus yang waktu dia ngomong ke jemaat-jemaat di Galatia ini ya, kalian ini sebagai orang Kristen kalian harus saling membantu. Dan ini menjadi kayaknya poin utamanya waktu saat kita berjuang di dalam pergumulan. Kalau misalkan kita harus saling membantu atau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang carry each other's burdens gitu. Tadi lebih jelasnya dibaca di ayat yang kedua ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Nah, jadi dari ayat ini saya diingatkan saudaraku, kalau di dalam pergumulan kita tuh sangat-sangat membutuhkan komunitas, sangat membutuhkan yang namanya support system. Dan tentunya support systemnya itu yang kita mau menyumberkannya dari Tuhan, tapi kita tetap membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan yang diharapkan untuk saling membantu ya, pengikut Yesus dengan pengikut Yesus lainnya gitu. Diharapkan untuk kita bisa dibilangnya apa? Mentaati perintah Kristus dengan saling bantu-membantu. Karena sewaktu Tuhan Yesus pelayanan di dunia ini, walaupun singkat pun, cuma beberapa tahun aja pelayanan dia pun itu selalu sangat rely on his community, on his support system. Tuhan Yesus sendiri punya 3 teman terbaik dia gitu, yang bisa disebut dengan PJJ-nya dia gitu ya, Peter, James, John gitu, yang menjadi support system dia, yang menjadi orang-orang terdekat dia. Terus selain itu Tuhan Yesus juga punya 12 murid juga yang menemani dia, membantu dia. Dan juga waktu dalam pelayanan dia pun dengan orang-orang yang mungkin baru kenal dia segala macam, dia tetap interact dengan mereka dan minta bantuan mereka juga, tinggal di rumah mereka, mau dijamu oleh mereka. Karena dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia juga menyadari kalau misalkan dia nggak bisa cuma jalan sendiri aja di dunia ini. Jadi Tuhan benar-benar mendesain untuk manusia itu untuk hidup berkomunitas dan saling membantu. Dan kalau misalkan kita cuma mau ngomongin komunitas ya saudaraku, banyak komunitas di dunia ini. Gak perlu yang namanya nyari di gereja, itu gak perlu sebenarnya. Kalau misalkan Anda mau cari teman di luar sana juga banyak. Anda mau nyari klub dari suka nonton film, dari film mau model apapun, pasti bisa ketemu orang yang suka nonton film sama seperti Anda. Atau suka mendengarkan musik yang sama seperti Anda. Atau sama-sama suka main basket gitu misalkan. Ya Anda pasti bisa menemukan komunitas-komunitas yang seperti itu. Apa mau Anda pergi ke Amerika, nggak ada teman, Anda mau cari komunitas orang Indo. Banyak juga komunitas Indo yang nggak berbasis di dalam gereja itu juga banyak. Nah, tapi
yang membuat kita berbeda dan membuat kita different daripada komunitas dunia lainnya adalah karena kita berpusat kepada Tuhan Yesus, karena kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita mau menjadi komunitas yang kuat dan berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan di sini saya tulis a strong and Christ-centered community. Karena bisa kita menjadi strong community itu gampang. Dan menjadi bilangnya kita komunitas Kristen itu juga gampang. Tapi untuk menjadi strong and Christ-minded community, itu yang sulit. Dan itu yang diminta Tuhan daripada kita. Untuk kita hubungannya saling bantu-membantu. Dan itu jadi artinya hubungan kita itu bukan menjadi sebuah transaksi ya saudaraku ya. Bukan Anda kasih sesuatu jadi akhirnya saya mendapatkan sesuatu. Atau saya cuma bergabung di dalam komunitas ini karena Anda memiliki sesuatu yang saya sukai. Atau saya suka sama orang ini, dia orangnya nge-chill. Gua nge-vibe sama orang ini gitu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak ada kriteria-kriteria seperti itu. Kita diharapkan untuk membangun hubungan yang kuat dan berpusat pada Kristus. Doesn't matter backgroundnya orang itu seperti apa, mereka suka hal yang apa gitu. Tapi kita mau terus menjadi pengikut Yesus, semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan ini bisa kita lihat ya dari cara hidup jemaat-jemaat pertama yang ada di Kisah Para Rasul 2 gitu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 gitu dikatakan kalau misalkan orang jemaat-jemaat pertama gitu, waktu itu mereka belum menjadi sebuah gereja yang ada di dalam gedung, tapi dibilangnya semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama. Dengan apa saudaraku? Dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Jadi mereka melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati, dan sambil memuji Tuhan. Dan mereka jadi disukai dengan semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk kita saling bantu-membantu dengan gembira, tulus hati, dan intinya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan dari tindakan kita. Yang diminta Tuhan adalah dari action itu, dari tindakan kita untuk kita menjadi strong and Christ-centered community. Jadi apakah kita sudah merasa kalau PPC Family adalah this community, this support system yang bisa saling membantu di dalam pergumulan masing-masing? Amin ya saudara, gue agak concern kok gak ada yang amin kok, gimana ini? Gimana, apakah PPC Family sudah belum ini? Kita amin gak? Kita aminin ya saudaraku. Dan tapi kalau misalkan belum, berarti jangan disimpan aja di hati saudaraku. Please langsung kasih tahu untuk mungkin kayak grup leader Anda atau pastor-pastornya gitu. Untuk kasih tahu kalau memang Anda merasa jadi bergumul sendiri, gak merasa dibantu gitu. Karena sebagai strong and Christ-centered community, kita harusnya saling bantu-membantu. Dan kalau misalkan PPC Family harus dikritisi dari sisi itu, ya jangan takut untuk kasih tahu kita, ya nggak sih? Karena kita harus mengubah perspektif kita untuk ke arah seperti itu. Waktu ada salah satu anggota kita yang struggle, apakah kita udah langsung readily help? Apakah kita sudah memberi dengan gembira dan tulus hati? Dan in the end nama Tuhan yang dipermuliakan? Nah, saya ada kesaksian pribadi dari kehidupan saya juga gitu. Waktu saya pertama kali pindah ke Amerika Serikat ini, saya umur 18 tahun, baru lulus SMA. Rencananya waktu itu saya mau pindah ke Philadelphia untuk tinggal bersama mama saya, waktu itu adanya di Philadelphia. Tapi karena 1-2 hal, ya bukan 1-2 hal sih, banyak hal, akhirnya saya Indianya masuk ke Amerika itu untuk pergi ke Bowling Green, Kentucky. Waduh, ada yang pernah dengar? Bowling Green, Kentucky.
nggak apa-apa dulu ada yang nanya kok, di mana dulu Cisindi dari mana? Oh saya dari Kentucky. Oh kerja di KFC yang cabang mana? Katanya gitu. Ya jadi saya bilang enggak, saya dari state-nya Kentucky gitu. Saya tinggal dari state Kentucky. Itu dulu jaraknya 1 jam dari Nashville, Tennessee. Dan saya terdampar gitu. Bagaikan ikan paus gitu, saya terdampar di belantara Bowling Green, Kentucky. Untuk saya kuliah di situ, di mana orang Indonesia yang saya kenal jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. 4 orang saja yang saya kenal. Dan di situ walaupun saya, ya teman ada, yang teman non-Indonesia juga saya akhirnya ada, bertemu dengan orang-orang Korea, orang Thailand, dan kemudian saya juga ketemu ya 4 orang Indo itu yang menjadi teman saya. Tapi saya merasa saya tetap bergumul sendiri karena saya nggak tertanam di dalam satu komunitas. Dan walaupun saya pergi ke gereja, setiap minggunya saya pergi gitu ke gereja yang paling dekat aja, yang bisa pokoknya jalan kaki gitu, saya pergi jalan. Tapi di situ mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan ada seorang cewek Indonesia tiba-tiba masuk ke gereja mereka itu, mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi saya tetap merasa saya bergumul sendiri. Jadi saya mengambil inisiatif waktu itu, udah saya mau pindah ke Philadelphia aja untuk saya lebih dekat, at least ada keluarga di sini. Dan sewaktu saya sudah pindah di Philadelphia, mulai terbuka-buka gitu. Jalan-jalan untuk oke, saya mau join Indonesian Church community di sini. Saya mau cari komunitas Kristen yang saya bisa be a part of. Dan puji Tuhannya itu adalah PPC yang me-welcome saya. Dan akhirnya membuat saya stay juga dan juga terlibat juga. Dan juga akhirnya saya merasa tertanam dan saya jadi kalau misalkan sekarang ada masalah gitu, saya nggak merasa saya bergumul sendiri. Kan saya sering penjadwalan gitu ya, kalau misalkan tim Praise and Worship kita sering penjadwalan. Yang minggu lalu itu saya sangat-sangat pusing saudaraku, karena saya baru landing dari California itu harusnya jam 12 malam gitu. Dan minggu ini almost gak ada WL. Terus kayak saya bergumul, ya Tuhan Yesus siapa yang harus memimpin, apakah saya memang baru landing terus langsung suruh WL gitu. Tapi terus Ko Andi suami saya gitu mengingatkan saya, kita gak usah merasa takut gitu. Kita tinggal reach out aja sama family kita, sama komunitas kita. Pasti ada salah satu yang bisa answer. Dan waktu itu malam saya tiba-tiba dibilang Roh Kudus, kamu WhatsApp call yang gitu. Dan saya WhatsApp call yang apakah call yang bisa WL minggu kedua. Dan jawaban dia langsung bisa Sin. Haleluya. Saya nggak usah sibuk-sibuk mencari. Dan pergumulan itu ini kan baru cuma simple example gitu ya. Ini untuk hal-hal yang sebenarnya kalau misalkan dalam grand scheme of things mungkin nggak penting gitu. Tapi maksudnya untuk ini satu hal di mana kayak komunitas itu begitu bekerja dengan kerasnya gitu. Untuk jadi akhirnya menjadi saluran tangan Tuhan juga gitu. Di mana saya udah merasa overwhelmed. Saya merasa saya bergumul sendiri. Ya Tuhan Yesus gimana ini? Pasti nanti anak saya jet lag juga. Gimana caranya untuk saya tetap bisa melayani? Dan Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan menjawabnya itu dari orang-orang terdekat saya juga gitu yang bisa membantu dan answer that call dan membantu saya. Nah, jadi ini mungkin Anda semuanya memiliki pergumulan masing-masing dan hopefully Anda tertanam di dalam care group atau di dalam komunitas Anda. Jadi bukan cuma mencari bantuan cuma dari pastornya doang, which is Om Aldo yang nomornya mungkin gampang untuk kita langsung call gitu, tapi hopefully bukan cuma dia aja yang ada di kontak Anda. Hopefully Anda ada kayak beberapa orang yang Anda bisa hubungi kalau misalkan Anda membutuhkan sesuatu. Entah itu dari care group, entah itu dari orang mungkin yang Anda kenal di gereja ini. Karena itu yang Tuhan minta daripada kita. Untuk kita hidup saling bantu-membantu. Jadi itu adalah hal yang pertama ya saudaraku yang saya ambil dari Galatia 6 ini. Saling membantu. Nah, terus yang kedua, kita mau baca dari ayat keempat. Ayat yang keempatnya, 4-5. Mari kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain.
sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Itu di situ saya underline. Tetapi tidak usah dia membandingkan. That we should not compare ourselves with others. Jadi hal lain yang diminta oleh Tuhan waktu saat kita berjuang di dalam pergumulan kita adalah untuk kita tidak membandingkan. Walaupun tadi ayatnya mungkin ngomongnya lebih ke kelakuan kita ya, tapi menurut saya ini bisa aplikatif untuk waktu kita lagi menghadapi pergumulan. Bagaimana cara hidup kita. Ya, mungkin kita gak usah membandingkan dengan orang, misalkan orang ini memiliki pergumulan apa, saya memiliki pergumulan sendiri, orang lain pasti juga punya pergumulan. Kita diminta untuk kita gak usah membandingkan dengan orang lain. Dan kita untuk periksa sendiri kelakuan kita, dan kita punya tanggung jawab sendiri. Di ayat yang 5 dibilang kita masing-masing itu memiliki tanggung jawab kita sendiri. Which is pergumulan kita, itu yang menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, tapi kemarin waktu saya pergi sama anak-anak muda ini dan saya mendengarkan cerita-cerita mereka bisa pelayanan dan struggle mereka segala macam gitu. Menurut saya bukannya kita nggak boleh kita mendengar cerita dari orang lain ya saudaraku. Kita tetap harus membuka telinga kita tentang apa yang dilakukan komunitas-komunitas lain juga gitu. Kita nggak bisa menutup diri juga. Tapi perspektif kita yang kita tidak boleh membandingkan kayak, wah punya saya lebih berat daripada orang lain. Punya mereka kayaknya lebih berat, punya saya nggak seberat itu. Tuhan nggak mau kita untuk membandingkan secara seperti itu, tapi yang diminta Tuhan adalah untuk kita mengubah perspektif kita waktu kita mendengarkan cerita-cerita dari orang lain. Instead of kita membandingkan, wah orang ini kayaknya hidupnya lebih susah daripada saya, atau hidupan saya kayaknya lebih susah daripada orang ini, pergumulan Anda seperti ini, pergumulan saya seperti ini. Mungkin yang Tuhan mau dari kita adalah waktu kita ketemu dengan orang lain, kita mendengarkan cerita daripada mereka. Yang mau Tuhan kasih tahu ke kita adalah, wow, di sini ini cara Tuhan bekerja luar biasanya itu seperti ini. Dan Tuhan juga bisa bekerja dengan luar biasa dengan cara lain di komunitas saya, di kehidupan saya. Jadi bukannya kita jadi membandingkan masalahmu lawan masalahku, mana yang lebih besar, mana yang lebih berat, tapi kita ngelihat, wow, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa di tempat itu, Tuhan juga bisa bekerja dengan luar biasa di tempat saya. Kemarin ada salah satu bagian dari kegiatannya adalah untuk volunteer di sebuah homeless shelter di Skid Row. Apakah Anda ada yang pernah dengar nggak yang namanya di Los Angeles, Skid Row? Itu ada rock band juga yang namanya Skid Row. Tapi Skid Row itu kalau misalkan Anda pernah ke LA, itu adalah satu blok gini, itu populasi homeless terbesar di United States katanya. Di seluruh Amerika ini adalah populasi homeless terbesar ada di Skid Row ini. Dan ini mereka udah menetap di sana, orang udah gak punya rumah, ini menetap di sana dari tahun 1930. Dan mereka udah di situ aja gitu, ribuan orang ini. Dan shelter yang saya volunteer itu ada di tengah-tengahnya, pas ada di tengah-tengahnya. Gedungnya besar sekali. Dan waktu kita masuk, kita lihat banyak orang di dalamnya. Dan yang pekerjanya gitu, kalau nggak salah namanya Diane gitu, dia cerita, kita di sini serve 3 meals a day. Makanan pagi, makanan siang, makanan malam, buat ratusan orang. Waktu saya di situ, saya serve lunch itu waktu itu kita serve sekitar 400-an makanan. Terus kemudian selain dari cuma kasih makanan, mereka juga bagi-bagi baju juga. Terus ada tempat tinggal juga untuk orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal. Dan di sini katanya shelter mereka itu khusus karena mereka nggak pernah menolak
ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu dan anak-anak, misalkan tempatnya nggak cukup pun mereka akan harus terima. Mereka nggak pernah menolak namanya ibu-ibu dan anak-anak masuk di dalam shelter ini. Dan gede banget saudaraku. Ini adalah shelter terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup saya gitu. Di sini tuh ada gerejanya, di dalamnya tuh ada gerejanya, ada chapelnya, ada konselornya, ada health centernya. Di dalam homeless shelternya ini ada health centernya yang ada dentisnya juga gitu. Jadi lengkap sekali. Dan orangnya cerita kalau mereka tidak mendapatkan bantuan sepeser pun dari pemerintah. Kenapa saudaraku? Karena mereka adalah faith-based organization. Karena mereka adalah organisasi Kristen dan mereka proud, mereka bilang mereka adalah organisasi Kristen, mereka nggak mendapatkan bantuan sepeser dana pun dari pemerintah. Dan di situ banyak banget orang-orang yang keluar masuk gitu. Dan saya melihat banget gitu, wow, pekerjaan Tuhan begitu luar biasa di tempat ini. Dan at the end-nya waktu udah selesai kita muter-muter keliling-keliling, udah selesai surfing, cewek yang ngajak saya jalan-jalan ini, dia cerita, saya percaya sama tempat ini karena dulu saya itu dulu homeless di jalan. Dia cerita ke saya kayak gitu. Dulu saya itu homeless di jalan, saya fighting drug addiction. Terus kemudian saya datang ke tempat ini, dan terus tempat ini membantu saya get clean, membantu saya untuk nggak jadi addict lagi, membantu saya mendapatkan pekerjaan, dan sekarang dia malah kerja di shelter itu. Dan ini jadi membuat saya menjadi terinspirasi. Bukannya saya jadi malah membandingkan, wow, kehidupan saya dibandingkan dia enakan mana ya, atau masalah siapa yang lebih berat. Tapi saya ngelihat, wow, Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasanya di tempat ini. Satu dari organisasinya gitu ya, yang gak mendapatkan duit sepeser pun daripada pemerintah. Mereka cuma dari donor-donor aja dan mereka bisa sustain gitu. Dan kedua juga saya melihat Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa dari kehidupan ibu ini, yang dulunya dia drug addiction, dia ada di Skid Row ini, dia adalah salah satu anggotanya di sini, dan tapi dia bisa menjadi really good member of the society gitu. Dia adalah menjadi anggota masyarakat yang sangat-sangat useful gitu. Akhirnya dia juga volunteer juga di shelter itu dan dia bekerja juga di shelter itu. Jadi ini membantu saya mengingat kalau dimanapun kita pergi, pergumulan itu akan selalu ada. Pergumulan orang berbeda dengan pergumulan saya. Tapi Tuhan mau untuk kita bisa terinspirasi oleh bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tetap terjadi. Walaupun di tengah kegelapan dunia ini, kita tetap mau terinspirasi dari pekerjaan Tuhan di sini, pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan mengajak kita untuk to not compare, tapi kita be inspired. Or inspire others melalui pekerjaan Tuhan dari tempat ini gitu. Melalui pekerjaan Tuhan, melalui PPC Family, semoga orang-orang bisa get inspired. Bukannya mereka malah membandingkan dengan kita, apa yang kita miliki, apa versus apa yang mereka miliki, tapi malah semoga mereka terinspirasi bahwa Tuhan Yesus bekerja di tempat ini dan melalui tempat ini. Amin saudaraku. Dan ini yang diminta oleh Tuhan Yesus juga, untuk kita not compare, tapi kita inspire. Dan bagaimana caranya kita untuk bisa inspire others gitu? Kita membutuhkan action. Dan actionnya apa? Kita bisa baca dari ayatnya yang terakhir tadi, dari ayat yang ke-10. Mari kita baca juga sama-sama nih poin terakhir saudaraku. 1, 2, 3. Jadi, selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang, let's work for the good of all. Whenever we have an opportunity. Nah, waktu kita masih ada kesempatan. Nah, kesempatannya itu kapan saudaraku? Kapan kesempatannya itu? Kesempatannya ini selama kita masih hidup, kita memiliki kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang.
Dan kita tetap berjuang di dalam pergumulan kita masing-masing, itu adalah tanggung jawab kita. Dan kita tapi nggak tahu juga apa yang dihadapi oleh orang-orang lain. Dan yang Tuhan minta dari kita sebagai komunitas Kristen yang kuat adalah untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Dan bahkan dibilang di bagian terakhirnya ayat itu ya saudaraku, kalau misalkan terutama bagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Nah, kan aneh kan dia habis bilang, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Nah, apakah kita berarti cuma harus baik sama orang-orang Kristen aja? Yes or no? No, yes. Ini like a big no banget. Tapi di Galatia ini dibilang saudaraku, kalau misalkan terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, terus maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mulai, starting point kita adalah di gereja, di komunitas kita. Kalau misalkan kita nggak bisa berbuat baik di gereja, kalau misalkan kita nggak bisa berbuat baik dengan orang-orang yang ada di komunitas terdekat kita, bagaimana kita mau bisa berbuat baik kepada semua orang? Dan ini kan jadi nggak mungkin kita bilang, ya saya mau berbuat baik untuk semua orang di dunia ini. Tapi Anda di gereja sendiri nggak berbuat baik. Itu kan bertolak belakang sekali. Jadi dibilang kalau misalnya kita ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali pada saudara-saudara kita yang seiman. Especially for those in the household of faith. Household of faith. Jadi maksudnya starting point kita adalah di sini saudaraku. Kita diminta untuk berbuat baik, mulainya dari sini. Banyak orang yang saya dengar cerita mereka, kalau misalkan mereka itu endingnya malah kepahitan sama orang-orang di gereja. Ngapain sih saya ke gereja, orang-orangnya ada satu, apa kadang-kadang dibilangnya yang suka gosip lah. Saya pernah dengar seperti itu, ada yang bilang ya saya nggak mau ke gereja karena orang-orangnya kepo lah. Atau saya dengar gereja orangnya nggak membantu, atau orangnya fake, atau segala macam seperti itu. Dan ini didengarnya dari mana? Dari gereja, saudaraku, itu miris sekali. Sangat-sangat sedih dan miris sekali kalau misalnya kita mendengarkan orang-orang yang kepahitan sama orang-orang di gereja. Kok malah bisa orang-orang itu pergi keluar dan malah menemukan orang-orang yang berbuat lebih baik daripada harusnya kita yang mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan Yesus. Masa orang yang gak kenal Tuhan Yesus berbuatnya lebih baik daripada kita yang quote unquote Kristen gitu loh. Bukankah ini menjadi kayak wake up call kalau misalkan kita dipanggil untuk berbuat baik kepada semua orang, tapi di gereja pun kita nggak bisa bertindak seperti itu. Kita diminta untuk berbuat baik untuk semua orang, tapi kita malah di gerejanya, action kita nggak merefleksikan itu. Kita diajak Tuhan untuk kita saling membantu, kita saling menginspirasi, dan juga gimana pun kita tetap berbuat baik dimulainya dari ini ground zero kita, ini mulainya daripada sini. Di tengah pun pergumulan kita pun sesusah apapun, kita tetap berbuat baik. Karena jangan salah saudaraku, Tuhan Yesus bisa bekerja untuk kehidupan saya, kehidupan Anda, melalui pekerjaan yang mungkin kecil, gak kelihatan, suatu gesture yang mungkin gak kelihatan oleh banyak orang, tapi itu mungkin bisa memberikan impact yang besar untuk pergumulan orang lain. Sebagai sebuah gereja, kita itu nggak membutuhkan influencer, saudaraku. Influencer Kristen itu kita tidak membutuhkan. Kita lebih membutuhkan lebih banyak influence, bukan influencernya. Kita lebih baik memberikan influence melalui perbuatan baik kita yang memberikan influence dampak langsung di dalam kehidupan orang daripada satu gereja yang penuh dengan influencer. Amin nggak, saudaraku? Dan ini adalah doa dan harapan saya untuk kita PPC Family. Kita start dari sini. Apakah kita udah berbuat baik? Apakah kita udah berbuat baik di gereja? Apakah kita udah lihat kebutuhan
teman-teman kita yang mungkin ada di care group kita sendiri juga, kita lihat kebutuhan mereka apa. Dan sudahkah kita memberikan influence di sana? Apakah kita sudah memberikan impact di sana? Tuhan cuma bisa pakai kita kalau kitanya mau dipakai sama Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita baca sama-sama ayat terakhir dari Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, saudaraku. Waktu kita berbuat baik, kita percaya ada pekerjaan Tuhan di sana, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan dari segala macam apapun pergumulan kita, nama Tuhan endingnya tetap bisa dipermuliakan. To God be the glory. Amin, saudaraku. Saya undang pemusik untuk bisa maju ke depan, dan saya sebagai penutup, saya cuma mau ngingetin 3 hal ini aja yang saya dapat dari Galatia 6. Bahwa apapun pergumulan yang lagi kita hadapin sekarang, Tuhan minta kita untuk 1, saling membantu. Terus 2, untuk kita nggak membandingkan dengan satu sama lain. Dan 3, untuk kita tetap berbuat baik. Amin, saudaraku. Karena Tuhan ngajak kita itu untuk hidup berkomunitas gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tuhan mengingatkan kita di satu lagu yang Allah peduli, dia bilang, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dan gimana caranya Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada kita? Bisa melalui orang-orang di sekitar kita, melalui komunitas kita. Kita aja yang harus peka terhadap impact Tuhan. Kita juga gak mau membandingkan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang. Dan kita mengubah cara pikir kita untuk kita bisa mencari inspirasi dan menginspirasi orang lain. Dan terus kita mau tetap berbuat baik. Amin, saudaraku. Jadi apakah Anda mau hidup Tuhan bekerja melalui kita dan untuk kita melalui pergumulan kita? So, sebagai penutup, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Yesus peduli. Katakan sama-sama, saudaraku, bahwa Yesus peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
peduli. Amini saudaraku. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan mengerti, biarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord, kami tahu Tuhan, kalau Engkau tetap hadir ya Tuhan Yesus di hidup kita, melalui kita ya Tuhan Yesus. Kini hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya kalau misalkan Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di setiap kehidupan hati kami. Kiranya Engkau materaikan firman ini ya Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. Dan kiranya apapun yang didengar oleh orang pada hari ini, biarnya itu menjadi benih di hati setiap orang yang mau menerimanya. Dan supaya tetap bisa menjadi subur di dalam hati mereka. Supaya mereka bisa dikuatkan di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah pergumulan, apapun itu yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus untuk hidup kami, Engkau pakai Tuhan Yesus. Melalui semua pergumulan kita, untuk membantu orang-orang di sekeliling kita ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi PPC family yang strong, yang solid, dan terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. In the name of Jesus, everybody who believe, let's say amin. Anda boleh siapkan persembahan Anda pada pagi hari ini. Dan juga saya mau mengingatkan kalau sesudah kebaktian ini Anda bisa bersama-sama ke PEX Cafe, di mana Anda bisa give freely, eat joyfully di PEX Cafe teman-teman. Tetap bawa Om Aldo di dalam doa Anda di saat dia lagi traveling, dan juga visit PPC Care Group booth yang akan ada di PEX Cafe. Dan kalau Anda belum tergabung dalam Care Group, please join one of our Care Group. Anda boleh angkat persembahan Anda di tangan kanan Anda, saudaraku. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang lihat Tuhan Yesus, semua tangan-tangan yang mau memberi dengan hati yang gembira dan sukacita ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang lihat ya Tuhan Yesus setiap pergumulan di kehidupan kami, di hati kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang paling paham apa kebutuhan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau nggak melihat ya Tuhan Yesus jumlahnya Tuhan, tapi Engkau melihat hati-hati yang dengan tulus ingin membawa persembahan sukacita ini di dalam hati, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan semoga persembahan ini bisa dikelola oleh gereja-Mu PPC ini dengan sebaik mungkin Tuhan, untuk memuliakan pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan siapapun dari kami Tuhan yang mungkin membutuhkan pekerjaan, yang mungkin lagi sakit Tuhan, yang membutuhkan terobosan-terobosan baru Tuhan, kiranya Kau bukakan jalan Tuhan Yesus. Kau bukakan jalan, Kau kirimkan orang-orang yang bisa membantu mereka ya Tuhan Yesus. Dan kiranya ada terus Tuhan Yesus penjagaan dan proteksi-Mu Tuhan untuk kami semua, untuk komunitas-komunitas imigran ya Tuhan Yesus di kota Philadelphia ini ya Tuhan Yesus. Kiranya damai-Mu Tuhan terus ada untuk kota ini Tuhan. Mari kita bersama-sama kita doa Bapa kami saudaraku. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kekuasaan
sampai selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda pada saat Anda masuk dan pada saat Anda keluar. Dan Tuhan yang memperluas ke daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, dan jadilah orang-orang yang terus-terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan Anda. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gereja Tuhan katakan, to God be the glory.